Pasal 39. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumahnya. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, "Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku, tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, "Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku. Lalu ia lari keluar." Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu." Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Pasal 40, mimpi juru minuman dan juru roti. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu.
Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir, yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu muram, semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, "Dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja pohon itu bertunas bunganya. Sudah keluar dan tanda-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun." Kata Yusuf kepadanya, "Beginilah arti mimpi itu. Ketika carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini." Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, "Aku pun bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi penganan dalam bakul atas berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti, tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku." Yusuf menjawab, "Beginilah arti mimpi itu. Ketika bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tetap tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang, dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu." Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Firaun, maka Firaun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman itu dikembalikannya ke dalam jabatannya, sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Amin. Bapak Ibu Saudari, kita mau tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, agar kami Tuhan tidak memiliki hati yang jahat Tuhan, seperti saudara-saudaranya Yusuf yang iri dengki Tuhan kepada Yusuf, karena Yusuf anak yang dikasihi oleh Israel, yaitu Yakub bapaknya Yusuf, karena dia lahir pada saat di usia tua, pada saat dia melahirkan Yusuf, sehingga saudara-saudaranya iri kepadanya Tuhan. Demikian kami Tuhan, agar kami tidak iri kepada orang-orang, mungkin dia lebih cantik, mungkin dia lebih ganteng, atau mungkin dia lebih kaya dari kita, atau mungkin dia lebih pintar,
lebih hebat, ada jabatan, apapun itu Tuhan, dijauhkan iri hati kepada setiap kami Tuhan, sehingga di dalam keiri hatian itu kami menjadi dendam, pahit, menjelek-jelekan, ingin menjatuhkan, sehingga orang itu inginnya dibalas oleh, ketika pahit hidup pribadi orang itu, ia ingin melakukan jahat, curang kepada orang itu. Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan, apabila kami masih ada kompromi kepada daging kami yang jahat ini Tuhan, yang serupa dunia ini yang penuh kejahatan hatinya Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, orang-orang Kristen Tuhan, orang-orang percaya. Dan juga Tuhan, biarlah kami mau belajar Tuhan, agar kami juga tidak seperti Yehuda ketika Yusuf ingin dibunuh dan ingin diceburkan ke sumur, tetapi Yehuda malah memberikan saran kepada keluarganya Yusuf, kepada keluarga besarnya, yaitu untuk menjual Yusuf kepada orang Mesir, pada Potifar Tuhan. Ya Tuhan Yesus, biarlah setiap kami orang-orang percaya, orang-orang Kristen, agar kita lebih bijak dan berhikmat ketika menerima saran dari orang-orang. Jangan kita agar kami belajar Tuhan, agar kami lebih berhikmat dan lebih bijak dalam menerima saran-saran dari orang, entah itu sarannya baik atau menyesatkan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, agar kami lebih belajar lagi Tuhan, agar kami juga menjadi berkat seperti Yusuf pada saat di penjara Tuhan. Pada saat dia tidak melakukan kesalahan, dia di penjara, dan dia menjadi berkat Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya Tuhan. Dan juga agamimu, dan juga dia difitnah, Yusuf difitnah Tuhan, sehingga di penjara Tuhan. Dia di penjara karena difitnah, lalu meniduri tante Potifar itu, dan sehingga dia jadi di penjara. Dan juga Tuhan, agar kami juga mau belajar, agar kami tidak lupa akan kebaikan seseorang, seperti halnya kami belajar jangan seperti juru roti dan juru minuman ini, yang sudah Yusuf katakan kepada mereka pada saat mereka mimpinya diberikan jawaban kepada orang, kepada juru minuman dan juru roti itu. Dia minta tolong, tetapi dia tidak menolongnya. Dan biarlah kami belajar Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, agar kami mau menolong orang Tuhan yang sedang kesusahan. Dan kami juga mau belajar agar kami tidak terlalu berharap kepada semua orang, seperti halnya Yusuf yang berharap kepada juru roti dan minuman ini, berharap agar dia dikeluarkan. Kami mau belajar Tuhan, agar kami tidak terlalu berharap kepada manusia, seperti Yusuf berharap kepada juru minuman dan juru roti ini Tuhan, sehingga apa yang dia inginkan tidak terjadi, sehingga agar dia tidak kecewa. Dan kami belajar Tuhan, seringkali kami berharap kepada manusia Tuhan, dan ketika berharap manusia kami kecewa dan mungkin tidak sesuai keinginan hati kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Biarlah kami belajar bahwa kami ketika kami berharap kepada orang tetapi tidak terjadi, biarlah kami tidak kepahitan dan tidak kecewa dan tidak menuntut. Dan karena semua itu Tuhan tidak izinkan apa yang kita inginkan semua dengan berjalan mulus lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, buat firman-Mu ini kami mau belajar Tuhan, dari pasal per pasal Tuhan, kebenaran firman-Mu ini Tuhan, mengingatkan buat setiap kami Tuhan, agar kami hidup di dalam perkebenaran. Dan juga kami mau belajar Tuhan, seperti halnya Yusuf pada saat berada di rumah orang Mesir Tuhan, dia diberikan sebagai kuasa di dalam rumah orang Mesir itu, dan semakin diberkati Tuhan, semakin diberkati.
Dan kami mau belajar Tuhan, ketika orang yang kami layani, kami jangan merasa berjasa sehingga kami merasa mengharapkan imbalan dari orang yang kami layani. Tuhan Yesus, ampunilah kami Tuhan, bahwa kami apabila kami memiliki pikiran dan perasaan kami yang menuntut imbalan kepada orang yang kami layani Tuhan, dan juga bahwa kami ini berkat itu Tuhan berasal daripadamu Tuhan. Apabila memang belum waktunya Engkau berkati orang itu juga tidak akan Kau berkati. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memulihkan setiap hati kami Tuhan, yang merasa diri kami ini ada jasa, bahwa karena ada juga orang yang berdoa, mungkin orang itu bukan pada saat baru pertama kali melayani, orang itu gak langsung sukses. Dan pastinya dari awalnya orang itu melayani, dia pasti berdoa dia untuk Kau berkati, tetapi belum Kau berkati juga. Maka dari itu Tuhan, biarlah kami diubahkan Tuhan pikiran kami, apabila kami merasa kami ada jasanya Tuhan, sehingga kami kecewa ketika orang itu lupa Tuhan, ketika orang itu yang kami layani sudah sukses dan tidak memberkati kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan apabila kami ada berharap membalas imbalan dari orang tersebut. Biarlah kami Tuhan mendekat kepadamu dan memahami bahwa berkat itu memang sudah waktunya Tuhan berikan kepada orang itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudari, terima kasih. Biarlah kita semangat untuk baca Alkitab setiap hari ya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam damai sejahtera buat Anda.